Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita segala nikmat yang telah kita rasakan saat ini. Jadi patut kita sebagai manusia terus bersyukur dan sering mengucapkan alhamdulillah, agar kita menjadi orang yang terus mengingat dan bersyukur kepada Allah. Kemudian kita juga tidak lupa menyampaikan salawat dan salam kita kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Allahumma amin. Nah, alhamdulillah kita bertemu lagi setelah minggu lalu kita libur ya nak. Setelah minggu lalu kita libur karena kegiatan pembagian rapot hasil ulangan tengah semester. Jadi udah selesai kita ulangan tengah semester, kemudian kalian sudah mendapatkan hasil atau nilai dari hasil belajar kalian selama dari bulan Juli sampai bulan September kemarin, pertengahan Oktober ya kan. Nah, jadi semoga apa yang udah kita dapatkan tuh menjadi manfaat untuk kita. Kemudian bagi anak-anak ustazah yang nilainya masih ada yang di bawah KKM, yang nilainya di bawah 75, ustazah harap segera untuk menghubungi ustazah dan melaksanakan remedial. Jadi remedialnya nanti secara japri aja ya nak. Jadi tidak ustazah jelaskan untuk minggu ini karena sebagian besar dari kelas 9 itu alhamdulillah lulus ya kan, dan nilainya bagus-bagus alhamdulillah, karena soalnya juga nggak susah sekali kan, karena kita masih juga yang kemarin kita masih pelajaran biologi. Nah untuk yang ini baru kita masuk ke fisika. Nah kemarin kita udah belajar tentang listrik statis ini kan. Kita udah belajar tentang konsep listrik statis, muatan listrik, dan hukum Coulomb juga udah kita pelajari. Nanti ustazah juga akan menjelaskan contoh soal. Kemarin masih contoh soal ya yang kita bahas. Udah ada yang pertama, contoh soal pertama yang udah usah jelaskan. Kemudian seharusnya kita masuk ke contoh soal kedua, tapi dikarenakan keterbatasan waktu jadi kita tunda untuk penjelasan soal yang nomor 2. Jadi kali ini ustazah akan menjelaskan soal yang nomor 2. Menjelaskan soal yang nomor 2. Ya. Kita ulangi aja ya. Kita ulangin soalnya. Soalnya yaitu benda A bermuatan 3 milikolum dan benda B bermuatan 9 milikolum. Kedua benda tersebut berada pada jarak 2,7 cm. Hitunglah gaya tolak menolak pada benda tersebut. Nah, ini soalnya ya kan. Nah, berarti kita identifikasi dulu apa yang diketahui. Apa yang diketahui dari soal? Kita lihat di sini. Ini, kemudian ini, ya kan? Ini benda A bermuatan 3 milikolum. Berarti ini QA, ya kan? Muatan dari benda A sama dengan 3 milikolum. Artinya ini muatannya positif atau negatif nak? Muatannya positif, ya kan?
Kenapa buat nggak ada Ustaz ditulis positifnya? Memang kalau positif dia nggak ditulis, ada juga yang ditulis tapi keseringan tuh nggak ditulis. Jadi yang ditulis itu biasanya tanda minus ya kan? Ini positif. Positif 3 milikolum dan benda B berarti QB. QB-nya itu 9 milikolum. Kedua benda tersebut berada pada jarak 2,7 cm. Berarti jaraknya R-nya 2,7 cm. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya ya kan, ini kan semua masih dalam satuan yang bukan satuan internasional kan, sedangkan kita tahu kalau dia Q satuannya adalah kolom, kemudian R itu satuannya dalam meter, maka ini kan masih dalam mili, kita harus konversi satuannya. Di video yang sebelumnya itu ada Ustazah jelaskan tentang konversi satuan ya kan, yang sering tuh konversi satuan yang muatan itu dia milikolum, mikrokolum, nah itu yang paling sering ya kan. Kalau mili kemarin 10 pangkat berapa nak, masih ingat? Kalau nggak ingat coba buka catatannya kembali, kita rubah ya. Mili itu 10 pangkat minus 3 ya kan, jadi QA nya ini 3 milikolum kita rubah menjadi 3 kali 10 pangkat minus 3 kolom ya kan, 3 kali 10 pangkat minus 3 kolom. Yang ini 9 nya jadi 9 kali 10 pangkat minus 3 kolom. Nah selanjutnya yang 2,7 cm juga harus kita rubah ke meter, sama dengan 2,7 kali cm ke meter itu dia berapa tangga tuh naiknya tuh? 2 kan? Jadi dia 10 pangkat minus 2 meter. Gitu kan? 10 pangkat minus 2 meter. Nah, kemudian apa yang ditanya? Ditanya adalah hitunglah gaya tolak menolak. Kenapa tahu gaya tolak menolak? Karena kedua muatan ini dia bermuatan positif. Hitunglah gaya tolak menolak pada benda tersebut, berarti gaya adalah F. Ini yang ditanyakan F. Apa rumusnya kemarin F nak? Masih ingat? F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R pangkat 2. Ini rumusnya kan? Masukkan dia rumusnya ini. K berapa kemarin K itu ketetapannya? K itu ketetapan atau konstanta elektrostatis itu berapa? 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1. Q1 nya berarti QA ya. 3 kali 10 pangkat minus 3 dikali lagi dengan Q2 atau QB nya gitu, 9 kali 10 pangkat minus 3. Kalau punya kalkulator nggak apa-apa pakai kalkulator ya nak, tapi nanti ujian jangan ya. Kalau latihan-latihan nggak apa-apa pakai kalkulator untuk menghemat waktu. Kemudian per R kuadrat, R-nya itu 2,7 kali 10 pangkat minus 2, ini dikuadratkan. Sampai sini paham? Mudah-mudahan paham ya. Ini cuma memasukkan angka dari konstanta yang sudah angka dari variabel yang sudah kita ketahui, yang ada di sini diketahui ya. Udah, setelah itu baru kita lakukan operasi penghitungan. Kemarin masih ingat gimana caranya? Kerjakan dulu yang dia tidak berpangkat, bilangan yang tidak berpangkat, yaitu 9 dikali dengan 3 dikali dengan 9. Yang berpangkat ini kita biarkan aja dulu ya. 9 dikali 3 dikali 9. Hasilnya adalah berapa? Boleh pakai kalkulator kalau mau pakai kalkulator. 9 dikali 3 itu 27. Dikali 9 sama dengan 243. Buat di sini 243. Udah selesai kan? Tinggal kita operasikan yang bilangan berpangkat. Kita buat dulu karena ini sama-sama ini 10, 10, 10, maka kita buat sini 10. Udah?
Kita buat di sini 10, kemudian bilangan berpangkatnya baru kita jumlahkan, ya kan? Kalau dia perkalian, pangkatnya dijumlahkan. 9 ditambah minus 3 berapa? 6. 6 ditambah minus 3 jadi 3. Di sini berarti pangkat 3. Ya, ini dijumlahkan 9 ditambah minus 3 ditambah minus 3 ditambah. Ya, kan kemarin udah jelaskan kalau dia bilangan berpangkat, kalau misalnya ininya sama, bilangan berpangkatnya itu kita jumlahkan. Kalau dia perkalian, tapi kalau dia pembagian, bilangan berpangkatnya itu dikurang. Kalau dia perpangkatan itu dipangkat lagi, maka dia dikali, ya kan? Dikali. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Yang bawahnya itu 2,7 kita kuadratkan. 2,7 kita kuadratkan. 2,7 dikali 2,7 berapa hasilnya? Kalau ada kalkulator boleh pakai kalkulator. Hasilnya adalah 7,29 dikali. Nah, pangkatnya diapain? Kalau dia perpangkatan tadi sudah dibilang, pangkatnya dikali minus 2. Ini kita buat 10 di sini. Minus 2 dikali 2 hasilnya adalah minus 4. Minus 4. Dah, sampai di sini paham? Mudah-mudahan paham ya. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita bagikan yang 243, kita bagi dengan 7,29. 243 dibagi 7,29. Hasilnya adalah 33,3. Mau 2 angka belakang koma boleh, 33,33 misalnya, bisa. Udah, dikali berapa? Kita hitung. Ini di sini kalau dia pembagian, pangkatnya diapain? Kita buat dulu 10-nya, pangkatnya dikurang. Jadi 3 dikurang minus 4. Jadinya 3 minus ketemu minus jadi plus. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Jadi kita buat sini 33,33 kali 10 pangkat 7. Bisa. Ustazah, Ana mau pangkat 8, boleh nggak Ustazah? Boleh. Kalau pangkat 8 berarti komanya ini dia maju ke depan. Jadi 3,33 dikali 10 pangkat yang tadi 7 jadi 8. Gitu. Itu kalau misalnya kita mau memajukan desimalnya ini, komanya ini. Nah, bisa. Itu caranya. Satuannya apa nak Gaya? Satuannya adalah Newton. Nah, ini adalah contoh soal yang kedua. Mudah-mudahan paham ya. Contoh soal yang kedua. Nah, nanti Ustazah akan membagikan link untuk kalian mengumpulkan tugas. Jadi, Ustazah akan bagikan tugasnya melalui grup kelas, ya kan. Nanti insya Allah Ustazah sampaikan kepada wali kelasnya supaya wali kelasnya membagikan soalnya itu di grup kelas. Kemudian kalian kerjakan. Setelah kalian kerjakan, nanti kalian kumpulkan. Itu nggak ke WA ya, jangan kumpulkan ke WA Ustazah ya, afwan, karena kayaknya penuh kali WA Ustazah ini dengan banyak kali foto-foto dan kadang takutnya terlewat gitu. Udah ngumpul takutnya terlewat Ustazah. Jadi Ustazah minta kalian mengumpulkannya melalui Google Form. Nanti Ustazah akan bagikan link yang akan kalian gunakan untuk mengumpul tugas kalian. Nanti kalian masukkan nanti di situ nama kalian. Nanti klik aja link yang Ustazah bagikan, yang akan Ustazah bagikan di grup kalian juga. Nanti klik linknya. Setelah kalian klik linknya, kemudian kalian isi biodatanya. Di situ nanti ada pilihannya mengisi nama lengkap. Kemudian setelah nama baru kalian isi kelasnya. Setelah udah diisi kelasnya, baru nanti di bawahnya itu ada pilihan mengupload gambar. Upload gambar, nanti kalian klik aja tuh nanti memasukkan gambar atau upload gambar. Kemudian setelah itu kalian masukkanlah foto dari tugas kalian yang sudah kalian foto ya. Sudah kalian foto, masukkan ke situ, kemudian dia upload. Saat dia upload nanti otomatis dia akan tersimpan di
Google Form tersebut. Nanti Ustazah tinggal mengecek saja. Jadi tidak memerlukan memori yang terlalu besar gitu. Jadi jangan sampai kalian nggak ngumpul. Kalau kalian nggak ngumpul, nggak ada nilainya, ya. Jadi nilai kalian ini nanti akan berpengaruh pada penilaian akhir semester. Jadi semua harus dikumpulkan tepat waktu. Nah, batas waktu pengumpulan adalah kita kan ujiannya latihannya sudah diberikan kan hari Sabtu. Jadi Sabtu malam itu udah harus dikumpulkan paling lama jam 8 malam atau jam 9 malam lah. Paling lama jam 9 malam sudah kalian kumpulkan pada hari Sabtu tersebut, ya. Jadi jam 9 malam udah langsung dikumpulkan ke Google Form-nya atau link yang sudah Ustazah bagikan di grup kalian. Ya, mudah-mudahan mengerti ya. Kalau nggak ngerti boleh tanya secara jernih ke Ustazah. Nah, selanjutnya kita udah masuk tadi tentang hukum kolom ya. Ingat ya, hukum kolom rumusnya apa aja. Kemudian kita udah berinteraksi antar muatan juga udah kita pelajari. Jadi untuk latihan itu Ustazah akan berikan 10 soal pilihan ganda. Tapi pilihan gandanya itu kalian kerjakan di buku tulis kalian, ditulis ya. Ditulis soalnya, kemudian langsung jawabannya. Terus kalau dia soal hitungan, kalian tulis jalannya. Caranya kalian tulis apa yang diketahui, pertanyaannya apa. Nah, jadi lengkap gitu ya. Maksudnya yang kalian tulis itu semua lengkap. Jangan soal atau jangan jawaban aja gitu. Jadi soalnya juga kalian buat. Kemudian nanti kan misalnya kan untuk pilihan nomor 1 misalnya pertanyaannya apakah misalnya partikel yang paling kecil pada suatu benda disebut dengan apa, misalnya jawabannya kan atom itu misalnya di B gitu kan. Buatnya nomor 1 soal buat B atom gitu ya. Dituliskan huruf depan dari pilihan kamu ya. Paham ya? Mudah-mudahan paham ya, Nak. Yes, nah. Nah, soal yang masuk itu dia yang pertama tentang muatan listrik yang udah kita pelajari ya kan, yang perpindahan elektron itu nanti akan masuk. Kemudian hukum kolom juga akan masuk. Soal-soalnya itu ada hitungannya, kalau nggak salah 3 hitungan ya. Hitungannya ada 3, kemudian 7 soal itu bukan hitungan. Jadi kerjakan secara tertib dan dikumpulkan di hari Sabtu itu juga. Jangan ditunda-tunda ke hari Minggu, nanti nggak terkerjakan kalian, bertumpuk kerjaan kalian, barulah kalian bilang banyak kali tugas kami Ustazah, padahal tidak setiap minggunya kami berikan kalian tugas kan. Maksudnya pelajaran IPA, apakah tiap minggu sudah berikan tugas? Kan tidak. Jadi pergunakan waktu itu, pandai-pandailah mengatur waktu, apalagi kalian sudah kelas 9. Jadi kalian kerjakan itu, kita belajarnya itu di pagi hari jam 9 jam 8.40 ya kan itu kan. Nah, selesai dari kalian belajar itu langsung kalian kerjakan, tak usah lagi mencontek-contek. Kalian nyontek itu kalian nggak pandai lagi nanti cara apanya. Kalau nyontek itu kan tinggal nulis, nggak tahu kalian itu nanti jawaban itu ini dari mana. Kerjakan sendiri aja. Kalau tak bisa boleh tanya sama Ustazah. Nggak ngerti anak ini Ustazah, itu gunanya bertanya ya. Banyak anak kelas 9 Ustazah tengok dia tidak bertanya, tetapi jawabannya itu sama kayak kawannya, sama persis sekali kayak kawannya. Jadi tahu kami yang mana yang nyontek yang enggak tuh kami paham. Jadi usahakan jangan mencontek. Kenapa kami bilang jangan mencontek? Itu manfaatnya buat kalian sendiri gitu. Nanti ketika ada soal yang sama atau soal yang mirip, kalian udah bisa ngerjakan sendiri tanpa harus membutuhkan bantuan dari orang lain gitu. Belajarlah mandiri, apalagi udah kelas 9 nanti mau jadi anak putih abu-abu ya kan. Jadi harus mandiri ya. Itu pesan saja untuk materi untuk latihan yang akan kamu kerjakan, dan ingat ya jangan ditunda gitu, selesai langsung dikumpul. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke medan listrik. Kita masuk ke medan listrik. Apakah itu medan listrik? Kita udah belajar kemarin tentang interaksi muatan listrik pada jarak tertentu. Jadi di antara jarak tersebut
ada suatu daerah atau ruang yang mempengaruhi muatan listrik untuk saling berinteraksi. Contohnya kayak gini nih misalnya kan. Ini ada dua buah muatan, muatan positif sama muatan negatif. Nah, jarak dari muatan positif ke negatif ini, di sini kan ada jaraknya kan. Disinilah yang disebut dengan medan listrik. Medan listrik. Apa itu medan listrik? Medan listrik itu adalah daerah atau ruang di sekitar daerah atau ruang di sekitar muatan listrik yang dapat mempengaruhi suatu muatan listrik lain yang mendekatinya sehingga timbullah yang namanya gaya listrik. Nah, sekali lagi ya, mau catat boleh, dicatat boleh. Sekali lagi Ustazah bacakan lagi. Medan listrik adalah daerah atau ruang di sekitar muatan listrik, yang dapat mempengaruhi suatu muatan listrik yang lain yang mendekatinya sehingga timbullah gaya listrik. Ini kan, ini ada satu buah muatan. Kemudian ada muatan lain yang di dekat sini. Nah, muatan ini akan mengalami yang namanya gaya listrik akibat dari adanya medan listrik. Di sini ada medan listrik. Nah, di sini medan listrik itu daerahnya. Medan itu artinya daerah. Medan perang berarti daerah perang gitu ya kan. Nah, jadi medan itu adalah daerah atau ruang di sekitar medan listrik adalah daerah atau ruang di sekitar muatan listrik yang dapat mempengaruhi suatu muatan listrik lain yang mendekatinya. Ya. Itulah yang disebut dengan medan listrik. Kemudian hal yang harus kamu pahami pada materi medan listrik ini, medan listrik itu biasa digambarkan dengan garis-garis medan listrik atau garis-garis gaya listrik. Ya, biasanya digambarkan dengan garis-garis medan listrik atau garis-garis gaya listrik. Nih, inilah yang digambarkan ini nih yang garis merah ini. Nah, ini disebut dengan garis-garis medan listrik atau garis-garis gaya listrik. Inilah proses penggambaran medan listrik. Nah, ada beberapa aturan dalam menggambar garis-garis gaya atau medan listrik. Yang pertama adalah arah garisnya keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Nah, lihat ini. Ini muatan positif, ini muatan negatif. Kalau dia arah gayanya itu arah gaya dari muatan listrik positif ini, dia keluar dari muatan positif tersebut. Tanda panah ini dia keluar. Lihat kan? Tanda panahnya dia keluar. Nah, sedangkan kalau dia muatan negatif, itu tanda panahnya itu masuk ke dalam muatan tersebut. Nah, lihat. Garis-garis ini masuk ke dalam muatan tersebut. Gitu ya. Ini disebut dengan arah garis gaya listrik atau garis medan listrik. Medan listrik muatan positif itu digambarkan dia keluar dari muatan, sedangkan kalau dia muatan negatif dia akan masuk ke dalam muatan listrik muatan elektron gitu gini. Paham ya? Nah, jadi kalau misalnya dia hanya berdiri sendiri misalnya kan nggak ada muatan yang lain, dia digambarkan dia tuh lurus panahnya keluar, nggak ada melengkung seperti ini. Kenapa dia melengkung seperti ini? Karena ada interaksi antara muatan positif dan muatan negatif gitu, makanya terjadilah garis gaya listrik seperti ini. Tuh, itu adalah aturan yang pertama. Yang kemudian aturan yang kedua adalah garis-garis listrik. Garis-garisnya tidak boleh saling berpotongan. Dan yang terakhir adalah semakin banyak garisnya, maka semakin besar pula medan listriknya. Semakin banyak garis-garis listrik yang terjadi di antara kedua muatan tersebut, maka semakin besar pula medan listriknya, ya. Nah, itu adalah aturannya. Pertama tadi apa, Nak? Arah garisnya keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Kalau dia muatan positif, arahnya keluar. Sedangkan kalau dia muatan negatif, arahnya ke dalam. Yang kedua, garis-garisnya tidak boleh saling berpotongan. Dan yang terakhir adalah
semakin banyak garisnya, maka semakin besar kuat medan listriknya. Itu adalah aturan-aturan pada proses penggambaran medan listrik. Mudah-mudahan paham ya nak. Dicatat ya nak. Memang saja nggak ada tulis di sininya, jadi kalian harus inisiatif mencatat sendiri. Harus mandiri ya. Nah, selanjutnya, bentar ya. Nah, bagaimana cara kita menentukan kuat medan listrik? Ya kan? Bagaimana cara kita menentukan kuat medan listrik? Di sini akan kita pelajari. Cara mengetahuinya adalah dengan menggunakan rumus E sama dengan F per Q. Atau bisa juga pakai rumus E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Ya, bisa E sama dengan K per Q atau bisa juga E sama dengan K dikali Q per R pangkat 2. Nah, di mana E itu adalah kuat medan listrik. Kuat medan listrik. Kuat medan listrik ini simbolnya satuannya adalah simbolnya E, satuannya adalah Newton per Coulomb. Sedangkan gaya itu satuannya F, simbolnya itu Newton, bukan F di sini salah ya. Satuannya adalah Newton. Kemudian Q adalah muatan, simbolnya adalah Q. Kemudian satuannya adalah C. R adalah jarak benda yang bermuatan listrik dalam satuan meter. Inilah rumus yang digunakan dalam menghitung kuat medan listrik. Semakin rapat garis-garis gaya listrik, maka semakin kuat medan listrik tersebut. Nah, kuat medan listrik itu dinyatakan dalam rumus E sama dengan F per Q atau K sama dengan E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Jadi tergantung dari soalnya. Jadi kalau misalnya di soalnya itu dia diketahui berapa gayanya, diketahui berapa muatannya, maka pakai rumus F per Q. Tapi kalau misalnya tidak ada di situ gaya, nggak ada gayanya, yang ada hanya muatan dan jarak, maka pakai rumus yang ini, K sama dengan Q per R kuadrat, dimana K ini konstanta. Konstanta itu tetap ya, seperti yang hukum Coulomb, yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 ya. Itu untuk yang kuat medan listrik. Nah, sebagai contoh, Ustazah kasih satu contoh kuat medan listrik. Ada nggak di sini contohnya ya? Bentar ya. Bukan yang ini, Ustazah tulis saja ya, bentar ya. Nah, contoh untuk kuat medan listrik ya. Kita mau mencari kuat medan listrik. Contoh soalnya. Bisa ditulis ya, jangan lupa ditulis di catatannya. Suatu muatan listrik, positif, suatu muatan listrik positif sebesar 2 mikrocoulomb menimbulkan gaya listrik sebesar 40 Newton. Berapakah medan listrik? Berapakah kuat medan listrik tersebut? Nah, ini soalnya ya. Kamu catat ya di buku catatannya. Walaupun tulisan Ustazah cantik kali kayak gini, mudah-mudahan bisa paham ya. Kemudian buat apa yang diketahui? Yang diketahui yang ini kan, ini sama ini. Nah, apa ini? 2 mikrocoulomb ini muatan listrik. Muatan tadi apa simbolnya nak? Q. Berarti Q sama dengan 2 mikrocoulomb. Sedangkan kalau muatan itu simbolnya itu satuannya itu dalam kolom, maka mikro ini harus kita rubah. Berapa kalau mikro? Mikro 10 pangkat minus
6. Nah, tinggal rubah aja 2 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Kemudian berapa gayanya? Berarti F-nya sini kan gaya listrik adalah 40 Newton. F-nya sama dengan 40 Newton. Udah, apa yang ditanya? Yang ditanya adalah berapa medan listriknya? E-nya. Nah, pakai rumusnya mana? Yang E sama dengan F per Q atau E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Mana? Ada Q, ada F, ya pakai yang ini aja, ya kan? Ya udah tinggal masukkan E sama dengan F per Q. F-nya berapa? 40. Buatlah di sini 40 per 40 per Q-nya 2 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Nah, kemudian kita bagikan 40 bagi 2 berapa? 20. Buat di sini 20. Nah, karena di sini dia pangkatnya ini nanti kan ada kali 10 pangkat minus 6 ini. Nah, ini nanti setelah dibagikan dia akan berubah pangkatnya menjadi 10 pangkat 6. Nah, kenapa gitu saja? Namanya dia kebalikannya gitu kan. Nah, karena dia di bawah kan. Nah, ketika dia naik ke atas dia berubah menjadi positif. Beda lagi kalau misalnya 40 per 20 kali 10 pangkat 6 misalnya. Berarti di sini 2 kali 10 pangkat minus 6. Nah, karena di sini dia positif. Nah, dia naik jadinya plus dia. Jadi minus, yang ini dia jadi plus. Paham ya kira-kira? Mudah-mudahan paham ya. Nah, kalau nggak paham nanti hubungi saja lagi. Nah, bisa 20 kali 10 pangkat 20 kali 10 pangkat 6. Apa satuan dari kuat medan listrik? Satuannya adalah Newton per kolom. Selesai. Mau buat yang ini mau dihilangkan nolnya bisa, jadinya 2 kali hilang 0 di sini nambah 1, jadinya 2 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Tapi kalau sampai sini aja udah benar. Mau sampai sini aja juga betul, tergantung dari pilihan. Kalau misalnya pilihan ganda kita lihat dia yang mana yang dia minta gitu. Nah, itu adalah contoh soal untuk kuat medan listrik. Nah, Ustazah rasa sampai di sini dulu materi kita ya, sampai kuat medan listrik ya. Minggu depan insya Allah kita sambung muatan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat dan rajin-rajin untuk belajar di rumah, dan jangan lupa mengumpulkan tugas di tepat waktu ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.